Shalom, selamat sore, senang kembali berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya teringat 10 tahun yang lalu ketika gereja Yestoya kita sudah ada ibadah namanya Miracle Service. Lalu kita rindu tahun 2021, ketika itu 2022 dan 2023 saya berkata kepada Bapak Gembala, kalau namanya miracle service yang kita rubah menjadi ibadah mujizat, saya sangat rindu ibadah ini mengalami mujizat dan Tuhan kabulkan, saudara. Mulai 2023 sampai 2025, saya mencatat dalam catatan saya, sudah ada sekitar 200 mujizat yang terjadi. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa mujizat itu masih terjadi dan pasti terjadi sore hari ini. Saudara yang datang dengan lemah, mungkin saudara melihat jalan itu tertutup, tapi saya percaya kalau itu tertutup artinya bukan akhir segalanya. Akhir segalanya itu nanti di peti saudara, di 2 kali 1 meter itu loh. Kalau pintu sudah tertutup, berarti Tuhan buka jalan yang baru di sana. Yang percaya katakan amin. Saya sangat percaya itu. Nah, mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Saya sampaikan tentang sembuh jasmani, sembuh rohani, dan sembuh ilahi, saudara. Jadi hari ini saudara mengalami kesembuhan bukan hanya secara jasmani saudara, tapi nanti rohani saudara sembuh, dan secara keilahian saudara mengalami kesembuhan. Psikis saudara juga mengalami sembuh. Sebab hari ini ada orang yang kelihatan tubuhnya enggak sakit, tapi jiwanya sakit. Itu banyak sekali saudara hari ini. Dan saya banyak melayani mereka. Yang dikit-dikit nangis, apa kayak gini nangis. Dengar lagu di kafe nangis, dengar di mobil nangis, dikit-dikit nangis. Ada orang nangis, ngelihat dirinya nangis, nangis terus kerjaannya saudara. Tapi hari ini saudara, kita punya Yesus yang bisa, bahasa mudahnya, bisa mengelap air mata saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Yesus kita. Mari sama-sama kita lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir. 3 ayat ya. Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Kalau saudara rajin baca Alkitab, harusnya ayat ini tidak mungkin Anda lupakan dan terlewat. Saya bacakan. Tuhan akan mencurahkan kepada kita semua air jernih. Perhatikan kalau kita belajar Alkitab, dalam perjanjian lama ada banyak simbol-simbol daripada Roh Kudus. Jadi saudara, kita percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu eksis dari perjanjian lama. Kalau saudara baca Kejadian 1, di situ sudah ditunjukkan bahwa ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dalam perjanjian lama, Roh Kudus dilambangkan bisa minyak, bisa angin, bisa juga air. Dikatakan apa? Tuhan akan mencurahkan air jernih. Ini bicara apa? Roh Kudus. Yang akan apa? Mentahirkan. Kata tahir ini di atas level dari sembuh. Karena begini saudara, tahir pada masa itu orang kalau hina, orang kalau najis itu bukan disembuhkan tapi ditahirkan. Maka saya katakan, kalau engkau di dalam Tuhan bukan hanya jasmani, tapi engkau yang merasa diri engkau najis, engkau merasa enggak layak, hari ini Tuhan akan tahirkan engkau dan saya. Amen. Artinya dia layakkan engkau dan saya. Dia kuduskan, sucikan engkau dan saya. Dari segala, lihat lagi ayatnya, kenajisan. Dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Sebelum lanjut ayat berikutnya, saya mau kasih tahu. Kalau kita lihat di perjanjian lama, berhala-berhala itu dilambangkan dengan patung. Tapi kalau hari ini saudara, berhala-berhala itu bisa pekerjaan saudara, bisa pelayanan saudara, bisa hobi saudara. Saya kasih contoh satu-satu. Pekerjaan ya. Saking workaholiknya, lupa doa, lupa cari Tuhan, lupa ibadah. Waktu pekerjaannya sulit, baru itu doa. Nah itu contohnya. Padahal saya sangat masih percaya, ini yang saya yakini dan percaya. Kalau kita doa, kita dihindarkan dari segala hal yang buruk saudara. Itu yang saya sangat yakin, percaya, dan itu yang sering saya doakan. Sehingga kalau saya hari ini Tuhan lindungi dari segala mara bahaya, ya karena itu kekuatan doa. Mau kerja doa, mau pelayanan doa, mau ngajar di kampus doa, mau mengunjungi jemaat doa, mau makan doa, mau tidur doa.
Kita ini kadang-kadang meremehkan doa. Susah dulu baru doa. Susah dulu baru ke gereja. Susah dulu baru nyari Tuhan. Saya kasih 2 tipe orang yang ke gereja. 1, ada orang yang ke gereja karena bermasalah. Dan yang kedua, ada yang karena sudah ngalami Tuhan menyelamatkan dia dari masalah, dia datang untuk mengucap syukur. 2 itu beda, bisa kelihatan, saudara. Yang datang hanya karena ada masalah, perhatikan. Ketika masalahnya selesai, lupa. Tapi kalau yang sudah Tuhan tolong masalahnya, saya percaya orang yang datang ini, dia akan penuh dengan ucapan syukur karena dia ngalami pertolongan Tuhan. Dan saya percaya hari ini engkau yang datang, mungkin ada yang baru pertama kali datang, mungkin ada yang dari luar kota. Saya percaya kalau engkau cari Yesus, tidaklah pernah sia-sia. Yang percaya katakan amin. Lanjut lagi kita lihat. Ya, berhala. Ya, tadi dikatakan, tolong kembali ke ayat 25. Tadi pekerjaan, workaholic. Yang kedua, pelayanan. Ini buat pelayan-pelayan Tuhan yang saya lihat. Jangan sampai Anda sibuk pelayanan, tapi Anda lupa memperhatikan kerohanian, memperhatikan keluarga saudara. Jadi akhirnya pelayanan, pekerjaannya berantakan, keluarganya berantakan, hidupnya berantakan. Apa bedanya dengan pemeran opera? Kelihatannya di sini bisa joget-joget, bisa nari-nari. Tapi aslinya hidupnya, itu jangan sampai. Ini saya bilang pelayan Tuhan yang di Kutub Utara, amin. Tapi pelayan Tuhan Yestoya Malang, semuanya diurapi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sehingga tidak heran saudara yang datang. Mungkin ada saudara yang datang ya kalau ke Yestoya, seperti ngalami lawatan Tuhan, bisa ngalami hadirat Tuhan. Ya itu tidak lepas dari pelayan-pelayan Tuhan yang ketika di sini ada namanya Pak Yan, pimpinan PAW, mengatakan, ayo doa puasa. Enggak perlu. Oh enggak bisa Pak Yan, lapar enggak? Siap, gerak. Oh, ini benar ya Pak Yan ya? Wah, saya sangat percaya itu. Dan tak heran, karena pelayan-pelayan yang berdoa dan berpuasa, bukan hanya pelayan saja, jemaat mengalami pertolongan Tuhan. Amen. Lalu berhala yang ketiga, hobi. Senang mancing, terus mancing. Hari Minggu masih mancing. Ternyata mancing masalah itu. Enggak ya saudara ya. Mancing ikan. Boleh mancing, tapi tolong. Kalau Minggu ayo ibadah. Oh gak bisa, ikannya keluar hari Minggu lah. Ini. Saya tahu kenapa ikan keluar hari Minggu, karena liburnya hari Minggu saudara. Kalau Senin sampai Sabtu ikannya juga kerja. Ayo, berikan satu waktu saja untuk ibadah. Mancing, naik gunung, naik ke puncak gunung. Ayo, Minggu ibadah, naik gunung masih bisa atur waktu, saudara. Kadang-kadang hobi itu loh yang bisa juga menjauhkan kita dari Tuhan, itu berhala. Bingung aja apa lagi hobi yang lain lah. Mari kita ambil waktu dalam sehari saja, seminggu sehari. Ibadah, amin. Yes. Maka dari itu kenapa ibadah Yestoya ada 9 kali, supaya gak ada alasan gak ke gereja. Bangunku siang, ada jam 11 siang. Bangunku sore, ada 7 malam. Bangunku tengah malam, mesti tidur lagi. Nah iya saudara, tidak ada alasan untuk gak ke gereja. Bayangkan nanti habis ini lanjut jam 5, lanjut jam 7. 7 kali nih saudara ibadah hari ini. Supaya setiap orang di Malang bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan, percayalah air jernih yaitu Roh Kudus itu akan mentahirkan kita dari segala kenajisan. Ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara percaya enggak kalau saudara di dalam Tuhan, saudara jadi ciptaan yang baru? Amin. Perjanjian lama ini saudara adalah nubuatan pada perjanjian baru di mana orang-orang percaya lihat roh yang baru, hati yang baru, tubuh yang baru. Yang dulu hatinya keras, hari ini hatinya lunak penuh dengan ketaatan. Yang dulu kalau diberitakan firman Tuhan bantah-bantah, hari ini jadi pelaku firman Tuhan. Saya adalah tipikal pendeta yang gak akan menghabiskan waktu untuk debat. Karena percuma, orang kalau debat sudah punya argumentasi, hatinya udah keras. Saya tidak pernah melihat orang bertobat karena perdebatan. Saya melihat orang bertobat ketika kasih menjamah hatinya. Karena lunak bukan keras.
Itu yang saya lihat. Saya bisa saja nyampaikan ini karena saya belajar teologi ya. Tapi orang gak bertobat karena perdebatan. Orang bertobat karena apa yang dia lihat dari apa yang kita lakukan. Dan dia merasakan kasih Tuhan yang hangat, yang lunak itu saudara. Kalau hati saudara keras, saudara gak bisa datang ke gereja ya. Cuman untuk debat pendetanya. Ini saya cerita yang di Kutub Utara ya. Kalau yang di Yestaya Malang hatinya semua taat. Amin. Yang di Kutub Utara, kalau ke gereja cuman protes toh. WL salah protes, musiknya salah protes, pendeta diprotesi, kabeh diprotesi. Itu hati yang keras. Tapi siapa yang di dalam Yesus, hatinya jadi hati yang baru, yang penuh dengan taat. Yang percaya katakan amin. 27 ayat yang terakhir. Wow, Roh Allah, ini Roh Kudus, akan diberikan diam di dalam batinmu. Dan Tuhan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturannya dan melakukannya. Ini adalah nubuatan pada perjanjian lama, pada perjanjian baru bagaimana Allah, pribadi Allah yaitu Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Saudara percaya enggak dalam diri saudara ada Roh Kudus? Saya sangat percaya. Saudara tanya, kenapa kok pastor saudara sangat percaya? Coba tolong dijawab, kenapa kok saya sangat percaya kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita? Tolong bantu saya. Kenapa? Karena Alkitab yang mencatat. Saya kalau khotbah selalu kembali ke dasar. Read your Bible, baca Alkitab Anda. Saya kalau pelayanan konseling ya, saya konselingi banyak ratusan orang baik WA, ketemu maupun telepon, chat, online, Instagram, TikTok. Saya dengerin 1 jam, saya dengerin. Terus ngomongnya ngalur ngidul lah. Ngalur ngidul, terus pokoknya semua diceritakan. Saya diam aja. Memang kalau konseling, kita gak banyak ngomong, banyak denger. Saya dengerin ceritanya, wah panjang. Saya teringat pastor, gak apa-apa ingat-ingat semua. Oh saya ingat lagi pastor, ingat. Berapa jam lagi kira-kira ingatnya ya. Semua diceritakan. Saya cuma akan tanya satu pertanyaan. Sudah baca Alkitab belum? Nah itu pastor belum. Sudah berdoa belum? Pertanyaan kedua. Nah itu juga belum. Padahal orang Kristen kalau rajin baca Alkitab, rajin berdoa, engkau bisa menang atas setiap masalah. Tolong bantu saya jawab, kenapa kok bisa begitu pastor? Saya sudah baca Alkitab, karena semua jawabannya ada di Alkitab. Supaya hatinya enggak jahat. Ampuni yang bersalah, ada di Alkitab. Supaya enggak stres, enggak dendam. Janganlah kalau marah sampai besok matahari terbenam. Ada di Alkitab. Bingung sama makanan, Alkitab catat, Matius 6. Kalau bunga-bunga bakung tidak memintal Tuhan pelihara. Burung-burung tidak menanam Tuhan beri makan. Terlebih Anda dan saya anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Ada di Alkitab. Jadi kalau saudara baca Alkitab harusnya gak perlu khawatir. Kalau saya katakan amin. Amin. Karena semua ditulis di situ saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-105 ada lagunya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Masuk ref, waktuku bimbang. Saudara lagi bimbang? Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Gak perlu takut dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mazmur dicatat ribuan tahun yang lalu.
Zaman dulu nggak ada lampu, saudara. Pelita itu kalau hari ini sama kayak lampu yang petromak, yang pakai lilin itu loh saudara, yang pakai minyak itu loh. Karena nggak ada lampu, jadi kalau orang jalan pakai pelita. Saudara merasa jalan saudara gelap? Bacalah Alkitab, karena firman pelita dan terang bagi kaki kita. Sudah dasar banget saudara, baca Alkitab. Tapi melakukannya susah ya, iya. Karena setan gak mau kalau kita baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab kita bisa tengking setan dalam nama Yesus. Kalau kita baca Alkitab gak takut sama setan. Kalau kita baca Alkitab bisa melakukan firman Tuhan. Itu yang dibikin sama setan. Maka kita gak baca Alkitab. Tapi saya sebagai wakil gembala yang mengasihi jemaat-jemaat Tuhan. Bacalah Alkitab. Dampaknya itu dahsyat saudara. Lagi putus pacar yang muda? Mazmur 34 ayat 19, yuk tampilkan ayatnya. Mazmur 34 ayat yang 19. Coba, lagi putus ya, lagi galau ya. Mazmur 34 ayat 19, coba tampilkan. Mazmur 34, coba. Atasnya coba, nah tampilkan yuk. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Putus pacar, bingung, gak usah cari alkohol, cari Yesus. Amin. Amin. Dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Jiwa ya bu ya, wis banter salah. Gede loh, kalau gede tolong digedein multimedia. Minum dulu bu, minum dulu bu. Alkitab itu dicatat gak ngawur saudara. Orang kalau patah hati, jiwanya ya remuk. Saya manusiawi. Orang kalau putus pacar bisa nangis, saya manusiawi. Tapi Alkitab mencatat, Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Makanya kalau patah hati, ojo nyari alkohol, ojo nyari obat-obatan, nyari oh Tuhan Yesus, nyarilah Alkitab, bacalah Alkitab. Saya punya Alkitab dari saya zaman SD, saya diberikan oleh orang tua saya. Kalau Anda adalah orang tua, saya beri saran, belikan anak Anda Alkitab buku. Boleh pakai HP, boleh, saya nggak melarang teknologi. Ya, teknologi ya, wah gitu, silakan. Tapi kalau sudah pakai buku Alkitab buku dari SD saya udah lesek karena dibaca terus satu, yang kedua. Di situ ada kayak, kalau saudara tahu tintanya itu bukan tinta, ya semacam tinta cetakan, itu bisa kayak ada bercak-bercak. Kenapa? Karena waktu baca kita sambil nangis, air mata tumpah di Alkitab itu, saudara. Tapi saya percaya seperti Alkitab berkata, yang bercucuran air mata, yang menabur dengan bercucuran air mata, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara, hari ini bebannya berat. Sudah baca Alkitab belum? Saya bukakan ya, Matius 11 ayat 28, tolong ditampilkan. Semua ada di Alkitab, saudara. Coba, Matius 11 ayat 28, saya hari ini mau buka kepada saudara supaya saudara rajin baca Alkitab ya. Supaya tahu bahwa di Alkitab itu semua jawaban ada. Coba, lagi beban berat? Tolong dibaca, 3, 2, 1. Marilah kepada Yesus semua yang letih lesu, Yesus akan memberikan. Nah, bebannya lagi berat, sudah coba datang ke Yesus. Nah kalau belum coba dulu. Saya kalau ketemu orang yang sudah keliling-keliling, saya cari pendeta-pendeta dari pendeta A, B, C, D, E, F, G, H yang hebat-hebat sampai ke Pastor Yoel. Kayaknya Pastor Yoel yang terakhir ini. Saya bilang Anda salah, nyari orang soalnya. Yang Anda harus cari itu Tuhan Yesus. Saya nggak tahu, mungkin karena nama saya depannya Y ya. Jadi mesti orang-orang terakhir. Saya padahal sudah ke pendeta ini, sudah ke pendeta itu. Saya udah yang sekalipun yang ini. Mungkin karena nama saya Y didatanginya terakhir. Terus saya bilang, berarti saudara sudah selesai nyari pendetanya, sudah? Berarti nyarilah Yesus, dan terbukti ketika saya bilang mereka nyari Yesus. Permasalahannya Tuhan yang selesaikan. Saudara, kalau saudara ada satu peperangan ini nggak bicara kayak tembak-tembakan, pedang-pedangan. Saudara pernah baca nggak ada ayat Alkitab berkata, Dia yang berperang ganti kita, betul nggak? Ya sudah imani dan amini bahwa Dia yang berperang ganti kita. Masalahnya kita kan petetang petenteng. Oh, saya punya kekuatan. Coba monggo.
tekor saudara. Saya pernah ketemu orang, dia berkata, pastor uang saya banyak tapi kok gak bisa ya. Saya punya backingan banyak pastor, saya punya orang-orang kuat pastor. Lupa, yang paling kuat di dunia ini hanya Tuhan Yesus. Amin. Dia sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia mencatat itu. Mari andalkan Tuhan Yesus, amin. Saya berdoa jemaat Yestoya, semuanya lebih daripada pemenang. Jemaat Yestoya, semuanya diberkati Tuhan dengan berlimpah ruah. Jemaat Yestoya, semuanya mengalami mujizat daripada Tuhan. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa saya saudara. Sekali lagi saya sampaikan ini karena saya mengasihi setiap jemaat Tuhan, domba-domba Tuhan yang ada. Mulai dari ibadah raya 1 sampai ke 9. Karena janji Tuhan itu ya dan amin buat orang yang percaya. Satu ayat lagi yuk. Ini tiba-tiba muncul di HP, di tablet saya saudara. Saudara takut lihat rumah saudara, oh nanti ada yang nyerang pastor, ada yang ngirim. Takut ya? Baca Alkitab. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Boleh multimedia tampilkan? Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Tampilkan. Malaikat Tuhan. You know Archangel, Mikael, malaikat perang tahu saudara? Berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Baru ayat yang ke-9, ini lagu dari PAW dan saya bukan kebetulan ayat ini muncul. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan mendengar lagi ada jemaat pastor, kayaknya rumah saya diserang kuasa gelap. Saya mau tanya dulu, Alkitab mencatat rumah saudara bisa dijebol oleh kuasa gelap? Karena ada malaikat yang berjaga di rumah saudara dan saya. Amin. Mulai suka baca Alkitab ya. Di situ semua janji Tuhan ada buat saudara dan saya. Kenapa saya hari ini pelayanan dalam mujizat kesembuhan, pelepasan pengusiran? Karena Alkitab dicatat. Yuk kita lihat lagi Markus 16, 17, 18. Markus 16, 17, 18. Yuk ditampilkan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudara percaya Yesus? Amin. Saya sangat percaya kepada Yesus. Maka apa yang terjadi? Mereka akan mengusir setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Glosolalia bagi mereka ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati, mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi apa yang saya lakukan hari ini? Based on the Bible. Ketika Injil disampaikan, penyakit dilenyapkan, saudara percaya? Kenapa saudara percaya, saya tanya? Injil firman diberitakan, orang sakit disembuhkan. Kenapa? Kok saudara percaya? Tolong bantu saya jawab, kenapa? Karena Alkitab mencatatnya. Matius 4 ayat 23. Ayo kita buka semua ya ayatnya ya, hari ini ya. Kita Bible study ini ya. 2 SKS saya kasih saudara-saudara. Nanti ujiannya dikumpulkan ke email loh. Jadi kuliah STT ini ya. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea.
Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Masih malas baca Alkitab? Jangan ya. Kok saudara baca Alkitab? There is a lot of God's promise for you and me. Buat saudara dan saya. Mari baca Alkitab. Sederhana sekali baca Alkitab. Di situ ada janji-janji Tuhan. Di situ ada firman-firman Tuhan yang bisa berbicara kepada saudara dan saya. Amin. Saya sambung dengan kesaksian-kesaksian yang menguatkan saudara. Hari ini ada saudara yang mungkin membutuhkan pekerjaan. Saya bersyukur kemarin ada seorang yang bersaksi kepada saya. Boleh ditampilkan screenshotnya, mutasi kerja. Jadi ibu ini minta didoakan buat suaminya untuk pekerjaan suaminya. Dan puji Tuhan kita lihat sama-sama. Shalom Pak Pendeta Yoel, terima kasih dukungan doanya. Puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi Pastor. Email mutasi suami saya sudah keluar. Penempatan di Jawa Tengah Pati Pastor. Tidak jadi ke Kalimantan dan keluar Pulau Jawa. Jadi kalau mudik tidak perlu naik pesawat dan puji Tuhannya lagi tepat pada waktunya Pastor. Karena kalau lewat bulan September email keluar, anak saya tidak bisa ikut pindah sekolah karena sudah memasuki ulangan tengah semester. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Boleh kasih tepuk tangannya Maria buat Tuhan Yesus. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah terlalu cepat, selalu tepat pada waktunya. Mungkin ada saudara yang merindukan pekerjaan saudara, profesi karir saudara. Doa saudara dan saya, doa orang yang benar kuasanya, dahsyat kuasanya. Lanjut saudara, ada seorang yang mau bunuh diri, tetapi ketika dia mendengar firman, dia didoakan dengan kekuatan-kekuatan daripada Tuhan. Dia tidak jadi bunuh diri, boleh ditampilkan. Saya tidak bisa tampilkan namanya dan universitasnya karena privacy, tapi saya akan tampilkan ceritanya. Jadi saya pernah mau skripsi Pastor Yoel. Dan selama 2-3 bulan saya menyerah karena mami saya bilang kapan kelar skripsinya terus menerus. Dan saya pun juga pengen menyerah, tetapi bagaimana tinggal sedikit lagi bagi saya untuk mencapai. Dan di benak saya atau di pikiran saya, mending saya bunuh diri saja biar tidak usah mempermasalahkan skripsi atau kehidupan seperti ini. Bagi saya mending saya bunuh diri daripada menghadapi berbagai masalah. Tetapi saya berpikir lagi ternyata saya masih punya Yesus dalam kehidupan saya. Dan saya pun mempercayai Tuhan Yesus. Ketika saya berpikir tentang Tuhan Yesus, saya bergerak hati saya untuk tidak bunuh diri lagi karena Tuhan Yesus menyertai saya. Nah ketika Pastor Yoel pernah mengatakan untuk melepas kutuk, bahkan mau bunuh diri dihancurkan sama Tuhan Yesus, itu saya berpikir lagi ternyata benar. Saya mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya sehingga saya sembuh dari pernyataan bunuh diri. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan orang ini saudara, dia lulus skripsinya, sudah wisuda, dan sekarang juga sedang on the way dalam pekerjaannya. Jangan menyerah, kita punya Tuhan Yesus yang bisa menjadikan kita lebih daripada pemenang. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Saya merindukan jemaat Yesus adalah jemaat yang tidak mudah menyerah. Kalau saudara berdoa Tuhan, saya mau jadi juara pelari atau juara atlet lari, maka Tuhan tidak akan kasih tropinya, tapi yang Tuhan kasih sepatu beserta pakaian seragamnya untuk saudara lari dan menjadi pemenang. Itu doa saya buat jemaat Yestoya, menjadi jemaat yang tangguh, banyak kesaksian-kesaksian, banyak kemenangan-kemenangan. Dan ketika nanti di luar sana tanya, kowe kok iso ngalami begitu? Karena saya jemaat Yestoya yang di mana Yesus hadir di sana dan saya menjadi kuat dan kuat di dalam Yesus. Selanjutnya saudara, saya mendoakan seorang ibu yang saraf bahunya putus, saudara. Jadi datang ke tempat itu nggak bisa angkat bahu karena menurut dokter bahunya putus dan harus dioperasi. Tapi kita kenal seorang dokter segala dokter, kita kenal tabib segala tabib, namanya Yesus. Dan kemarin mujizat terjadi, kita lihat sama-sama syaraf bahu yang disambungkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dengan ibu siapa? Dengan Ibu Kim. Ibu Kim apa yang dialami sebelumnya? Tangan saya ini, di bunda ini menurut dokter
sarafnya putus. Baik. Dan dokter bilang satu-satunya bisa sembuh itu operasi. Baik. Saya kan tidak mau operasi. Baik. Dan saya bilang ke dokter, kalau tidak operasi gimana? Ya terapi coba sama dikasih minum obat. Baik. Tapi hari ini Tuhan sudah sembuhkan Haleluya. saya. Boleh diangkat, Bu? Puji Tuhan. Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus. Haleluya. Kita beri kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus sang penyembuh. Terima kasih. Tuhan memberkati, sehat selalu ya Ibu Kim. Kasih tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kemarin juga ada saudara, ya saya tampilkan beberapa saja video yang datang dengan kaki yang sakit, mulai bisa bergerak, mata yang sakit, mulai mengalami sembuh. Dan saya mau tampilkan video yang terakhir untuk sore hari ini. Tadi saya berjumpa dengan seorang ibu namanya Ibu Mary Jane, saudara. Ibu Mary Jane beberapa bulan yang lalu, bulan Mei, mengalami tiroid. Tiroid itu jadi di lehernya itu besar, mengembang begitu saudara. Saya ingat betul, besar sekali lehernya. Saya berkata kepada ibu ini yang saya mau katakan, ini namanya iman ya. Saya ngomong, tapi saya percaya penuh tidak ada kata tapi, saudara. Saya kalau doakan orang, kalau orangnya sudah, tapi pastor, kayaknya nggak mungkin. Saya langsung, sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Iman itu nggak pakai tapi, saudara. Selain nggak pakai tapi juga, saudara. Saya bilang kepada Ibu Mary Jane, ini beberapa bulan yang lalu, Ibu, engkau pasti sembuh, pasti kempes dalam nama Yesus. Dan tadi siang saudara, jam 11 siang, Ibu Mary Jane ibadah. Pastor coba lihat, sudah kempes leher saya. Kita lihat videonya, leher yang tiroid yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Shalom, Jemaat Mega Church Betania Semalang. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengar kesaksian dari seorang ibu, namanya siapa Ibu? Ibu Mary Jane. Apa yang Ibu alami dan bagaimana, boleh disaksikan, silakan. Saya mengalami sakit tiroid yang benjolannya sangat membesar sekali. Kemudian saya boleh kenalan Pastor Yoel. Amin. Dan Tuhan boleh menyembuhkan Amin. saya. Ini tiroidnya udah kempes. Dan pada tanggal 28 Juli waktu di USG tidak ada benjolan. Amin. Terima kasih karena Tuhan menyembuhkan. Amin. Saya percaya bahwa mujizat kesembuhan masih terjadi dan saya ingat betul ketika saya pertama kali berjumpa dengan Ibu Mary Jane. Mohon maaf, lehernya besar saudara, tapi hari ini saya melihat lehernya mengempis dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus masih bisa menyembuhkan. Dan saya teringat saya berkata kepada Bu Mary Jane, pasti Tuhan Yesus sembuhkan. Dan terbukti perkataan kita penuh kuasa dan saya percaya mujizat masih terjadi. Bersama Yesus pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Kasih tepuk tangannya Maria buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari perkatakan perkataan-perkataan iman. Lampu boleh dinyalakan kembali. Mari perkatakan perkataan-perkataan iman. Saya kalau ketemu orang sakit, saya nggak pernah meragukan, saudara. Oh ini nggak bisa, enggak. Tidak ada yang mustahil, saudara. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena saya kenal Tuhan saya. Seharusnya saudara juga kenal Tuhan Anda, harusnya. Siapa namanya, saudara? Namanya tahu, tapi kemampuannya saudara percaya nggak dia mampu buat nyembuhkan? Saya sangat percaya dan saya sangat yakin dia bisa sembuhkan. Maka ketika saya berkata kepada Ibu Mary Jane, gini loh saudara, ketika saudara ngomong orang nggak mau percaya, terserah. Saya tahu ada orang-orang yang nggak percaya mujizat, nggak apa-apa, nggak rugi kok saya nggak masalah. Tapi saya sangat percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Dan ketika saya berjumpa dengan orang-orang, saya nggak pernah bilang mustahil. Saya mendengar sudah banyak orang-orang yang, mohon maaf, bangkrut hari ini sudah mulai dipulihkan oleh Tuhan. Mujizat finansial. Ada yang stres, sudah mulai pulih dan sadar. Mujizat psikologis atau mental. Sakit tadi tiroid. Dan tadi kalau saudara dengar, mungkin suaranya agak kecil, saya pertebal. Dia periksa ke dokter. Dan dokter menyatakan, Ibu, you are free of thyroid. Kasih tepuk tangan yang meriah buat kemuliaan Tuhan. Karena saya kenal Tuhan Yesus. Sebuah lagu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Amin. Kaulah termulia di bumi dan di surga. Katakan Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku.
Kaulah Rajaku. Amin. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Musik boleh mengalun dengan lembut sambil saudara buka mata. Ini kelemahan kita sebagai orang Kristen. Kadang-kadang kalau kita susah kita nggak nyembah Tuhan. Padahal menyembah ini mendatangkan kuasa, saudara. Kok saudara sedih itu jangan begini nasib jadi bujangan, hati senang walaupun tak punya uang. U-I-A-E-U. I-U ya. Nyanyikan pujian. Kenapa sih kok harus memuji Tuhan, saudara? Kenapa? Ada sebuah lagu berkata, saat ku menyembah-Mu, rohmu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mulai dari awal, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, saudara, roh bekerja, rohmu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Masih boleh mengalun dengan lembut. Cuma yang saya kasih dalam Tuhan. Untuk saudara menghadapi masalah, jangan kebanyakan curhat di sosmed. Orang gak perlu tahu. Gak perlu. Saudara kalau nyimpan nomor WA saya, gak akan pernah ketemu saya curhat di sosmed. Gak akan, saya jamin gak akan. Karena percuma curhat sama manusia, no. Gak ada hasilnya. Curhat sama Tuhan Yesus pasti ada kuasa. Harus belajar. Terus tanya. Terus pastor curhat sama Tuhan tuh gimana? Saya bantu jawab ya. Satu kata. Sudah dicoba belum? Belum kan? Coba. Rasakan doa saudara itu berkuasa. Tidak ada yang mustahil. Saya sudah berjumpa dengan banyak orang yang saya ajari berdoa, hidupnya berubah. Saudara harus tahu bahwa doa saudara dan saya itu berkuasa. Ingat ya, jangan pernah andalkan kekuatan manusia, tidak bisa saudara. Saudara terbatas, saya terbatas. Tapi Yesus tidak terbatas, amin. Saya percaya saudara pulang dari tempat ini. Begini saudara, saya adalah tipikal hamba Tuhan yang saya rindu. Saudara jangan jadi orang Kristen yang tiap minggu itu sama. Datang ke gereja karena Kristen kan, tapi gak ngalami pertolongan Tuhan, rugi dong. Tadi loh saya saksi sama full time, sama Pak Max dan Bu Kristi. Saya sampai nangis kebaikan Tuhan. Saya saksikan bagaimana ada saja berkat Tuhan tepat pada waktunya. Karena kuasa doa saudara. Doa saudara berkuasa, betul gak saya tanya, betul gak? Kenapa kok doa saudara berkuasa? Tolong bantu saya jawab. Kenapa?
Kok saya bisa bilang doa saudara dan saya itu besar kuasanya itu kenapa? Tolong dijawab. Karena ada dalam firman dan Alkitab. Kita lihat yuk, Yakobus 5 ayat 16. Ayo, hari ini saya banyak buka ayat buat saudara supaya rajin baca Alkitab. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Lihat saudara, kalau saudara rajin baca Alkitab. Wow. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sama-sama baca 3, 2, 1. Doa bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Kuasa di sini menggunakan kata dunamos dinamis. Kuasa yang sama daripada Yesus yang diberikan kepada Anda dan saya. Saudara, kita pembangunan 10 lantai. Kalau enggak doa enggak bisa, saudara. Bapak Gembala dengan saya terus berdoa. Saya beri kesaksian. Minggu lalu Bapak Gembala menyampaikan kesaksian ini kepada jemaat Tuhan. Beliau berkata, beliau berjumpa dengan seseorang yang tidak dikenal. Bukan orang yang kenal, jadi ketemu. Dan orang ini tahu kalau Pastor Samuel atau Bapak Gembala membangun gedung gereja di Malang. Dia berkata, Pastor, Anda bangun gereja, gedung di Malang. Ya, kami lagi bangun. Saya mau mendukung, Pastor. Ini gak kenal loh ya. Saya mau mendukung dan tahu saudara, berapa dukungan yang diberikan orang ini kepada gereja kita untuk pembangunan. Berapa saudara? 1 miliar rupiah. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Percaya gak saudara? Kalau Tuhan bisa kirim burung gagak untuk nolong saudara dan saya. Kenapa istilahnya burung gagak? Ini burung yang gak dikenal, burung yang bukan seperti elang atau raja wali yang gak diperhitungkan. Tapi Tuhan bisa kirim orang-orang seperti itu untuk nolong saudara dan saya. Ini gereja mujizat. Jemaat Tuhan, ini gereja mujizat. Jemaat Tuhan, ini gereja mujizat. Kalau Anda tidak mengalami mujizat, rugi saudara. Betul. Karena ini gereja mujizat. Saya sudah mendengar banyak cerita pelayan Tuhan. Mulai bangkit. Saya sudah mendengar banyak jemaat Tuhan mulai bangkit, dan bangkit. Karena ini gereja mujizat, saudara. Saya berdoa saudara pulang, saat ini saudara bisa mengalami mujizat. Nanti di rumah juga ada mengalami mujizat. Saya teringat sebuah kesaksian berapa tahun yang lalu, saudara. Saya tidak tahu orang ini siapa. Dia WA kepada saya. Pastor, saya mau bersaksi. Jam 3 sore saya datang ibadah mujizat. Waktu itu Pastor Yoel yang khotbah. Dan ketika itu saya mengalami masalah dalam toko saya karena saya punya utang supplier dan saya tidak bisa bayar. Tapi saya datang ibadah mujizat. Bayangkan saudara, lagi susah, bingung tapi tetap masih mau beribadah. Gak cari jalan pintas, gak pergi ke pesugihan, ke apa enggak, dia cari Yesus. Lalu saya datang, saya berdoa, saya ada di belakang. Saya gak tahu dia di belakang, tapi dia bilang dia di belakang. Lalu Pastor Yoel tahu apa yang terjadi. Toko saya minggu buka, Pastor. Saya pulang ke rumah, ke toko saya. Tiba-tiba hari itu, Pastor. Toko saya bisa rame, ada banyak orang datang belanja. Dan hari itu omsetnya bisa nutup utang supplier saya dan lunas. Dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah ruah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan jadi pendengar. Ayub pernah berkata, dulu aku mendengar tapi sekarang aku mengalami. Saya percaya saudara akan mengalami. Amin. Amin. Doa. Karena saya sebagai wakil gembala, saya mau ngajar, udah jangan terlalu banyak curhat di sosmed. Doa. Nangis di atas Alkitab, nangis silakan. Di atas Alkitab nangis. Tapi tangisan saudara tidak pernah sia-sia. Tapi kalau nangisnya di sosmed yang sia-sia itu bagi saya. Apa orang lain suruh tahu kalau saudara susah gitu ya? Perlu tahu gitu orang lain? Gak perlu. Karena yang punya hidup kita bukan orang lain, yang punya hidup kita itu Tuhan. Biar dia yang tahu. Dan kalau dia tahu, dia akan merawat dan memelihara saudara dan saya. Amin. Amin. Saya percaya iman saudara hari ini bangkit. Dan iman saudara yang akan membuat saudara mengalami mujizat. Saya cuma manusia biasa, tapi saya kenal Tuhan yang luar biasa namanya Yesus. Amin.
Ini saya tidak mengadakan altar call, tapi saudara di tempat masing-masing saudara berdoa yang datang dengan sakit. Saudara berdoa, percaya nanti kalau saudara sudah mengalami, saudara nanti sekarang kan duduk ya, saudara nanti mau coba kakinya berdiri, kalau datang dengan kaki yang sakit mau berdiri, lampu dinyalakan saja nggak apa-apa. Saudara mau keluar dari kursi saudara mau gerak silakan, saudara mau tangan saudara silakan, karena iman saudara yang menyembuhkan. Bukan saya yang menyembuhkan saudara. Saya selalu harus ingatkan ya, bukan saya menyembuhkan, tapi Yesus yang menyembuhkan. Yesus yang saya kenal yang bisa menyembuhkan. Silakan mulai doa. Oh rabasyata karalabayara labasyan. Mungkin ada pergumulan ekonomi. Mungkin ada pergumulan finansial. Mungkin ada pergumulan keluarga. Mungkin ada pergumulan pribadi. Mulai doa. Oh ramayana masyata kayara lamasyandalamu. Iralabata kayara lamayara lamasyandalamu. Haleluya. Shataka yara lamata kayara lama sheteke yara lamo. Haleluya. Sharalama lama. Sharalama baka yara lama shataka yara lama yara lamo. Sharalama sharalama taka yara lama yara lamo. Shekiyala lama yara lama shandalama taka yara lama. Berdoa dan mulai bertindak dalam nama Yesus. Urabasyata yara lama taka yara lamo. Haleluya. Syaralama yara lama shandalamo. Yara lama taka yara lama shandalamo. Berdoa, bertindak. Syaralama taka yara lama shandalama lama shandalamo. Haleluya. Saya percaya sudah ada saudara yang mengalami pertolongan Tuhan. Ada saudara yang sudah mengalami jamahan Tuhan. Sebentar saya akan masuk ke sesi kesaksian. Saudara boleh bersiap, tapi sebelum masuk ke situ saya mau berdoa dari mimbar ini. Nanti gak perlu maju ke depan orang yang saya sebut. Engkau sedang sakit. Engkau cari penyebabnya. Engkau sudah ke dokter berkali-kali. Tapi sebetulnya penyebabnya itu hanya karena engkau banyak pikiran, overthinking, depressed, anxiety. Tapi hari ini datang kepada Yesus. Dia bisa memberikan kelegaan bahkan kesembuhan. Saya percaya kalau engkau datang ke Yesus, sembuh, sehat. Silakan nanti periksa dokter. You are free and clear atas penyakit Anda. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara boleh buka mata saudara. Saya mau tanya, siapa yang saudara yang datang hari ini dengan tubuh yang sakit, baik pelayan atau jemaat, dan saudara mengalami kesembuhan Tuhan. Boleh bantu saya angkat tangan. Boleh saksi singkat saja. Ada saudara? Saya percaya ada. Jangan ditahan-tahan ya. Saya sangat percaya ada. Boleh, kalau saudara yang datang, coba mulai gerakkan. Kalau saudara datang dengan kaki yang sakit, dengan bahu yang sakit, atau kepala yang sakit, boleh bantu saya, boleh bersaksi. Ya, enggak apa-apa. Nanti selesai ibadah mau saksi ketemu saya, boleh, silakan. Saya percaya selalu ada minimal satu. Saya mau tambahkan satu ayat buat saudara, supaya saudara makin suka lagi baca Alkitab. Saudara percaya bahwa doa saudara itu pasti dikabulkan Tuhan, percaya enggak? Kenapa saya bilang begitu, kenapa? Karena di Alkitab di 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah, tolong ditampilkan 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut. Kalau enggak minta enggak bisa, saudara. Boleh enggak doa minta? Boleh. Tapi kalau enggak dituruti ya jangan marah ya, berarti enggak sesuai dengan maunya Tuhan. Jadi saya bisa simpulkan ketika saya berdoa buat yang sakit dan terjadi kesembuhan, sesuai bahwa Dia menghendaki terjadi kesembuhan. Kalaupun belum, enggak apa-apa, sabar. Tuhan punya waktu buat setiap kita, amin. Ya. Musiknya boleh dimatikan, enggak apa-apa, terima kasih. Saya tutup dengan ini saudara sebelum saya doa dalam firman Tuhan. Dalam beberapa kesempatan saya melayani,
Ada nggak pertanyaannya dari jemaat gitu? Ada nggak yang kira-kira pastor doakan terus meninggal gitu, berangkat ya? Ya ada saudara, ada. Saya katakan ada. Terus gimana pastor? Nah gini saudara, tidak ada doa yang sia-sia, yang sepakat katakan amin. Ketika kita berdoa dan memang Tuhan sudah punya kehendak, saya tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Saya tidak bisa melangkahi Tuhan kalau memang Tuhan menginginkan orang ini untuk kembali. Kalau saya punya pemahaman ya saudara, kalau orang yang berangkat kembali ke sorga, pulang ke sorga, pemikiran saya ini ya, berarti rumahnya sudah selesai di sorga saudara. Nah kalau saudara masih hidup semua, sabar berarti rumahnya belum selesai ya. Mari kita lakukan yang terbaik di dunia ini, amin. Nah ketika saya doa dan berangkat ya, saya tidak bisa melawan kehendak Tuhan. Tapi yang saya lihat yang ajaibnya, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, sedih, pasti. Siapa yang tidak sedih kalau ditinggal yang kekasih dan yang terkasih. Tapi saya melihat dalam beberapa keluarga, mereka dapat kekuatan yang baru. Ada perlindungan Tuhan buat mereka. Misal yang dipanggil adalah tulang punggung atau nafkah atau yang menafkahi keluarga itu. Tiba-tiba bisa ada berkat Tuhan yang cover keluarga itu. Karena saya percaya tidak ada doa yang sia-sia. Kalau tidak ada doa yang sia-sia, maka tolong bantu saya jawab saya. Saudara mau berdoa? Lakukan senantiasa, tetaplah berdoa. Kenapa kok saya bilang tetaplah berdoa? Kenapa? Tolong dijawab lagi, kenapa? Karena ada di Alkitab. Buka lagi satu ayat boleh ya, biar kenyang sama ayat Alkitab. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Pastor Yul kok bisa tahu ya ayat-ayatnya? Kenapa kok saya bisa tahu? Karena baca. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dua kata sama-sama katakan. Katakan lagi. Katakan lagi. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tetaplah berdoa, sedih doa, susah doa, diberkati doa, senang doa, ditolong Tuhan berdoa, tetaplah berdoa. Saya percaya kalau engkau baca Alkitab, dengarkan saya jemaat Tuhan. Nanti ngelentek di kepala saudara, lagi susah ayat-ayat itu bisa muncul saudara. Dan menguatkan saudara dan saya. Mau baca Alkitab? Mau berdoa? Maka hidup saudara akan lebih tangguh dari sebelumnya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Boleh berdiri? Haleluya. Sama-sama kita berdoa. Saya akan tutup doa dan aminkan setiap perkataan doa yang akan saya ucapkan. Yang sakit sudah disembuhkan. Amin. Yang lemah sudah dikuatkan. Amin. Yang sedih sudah dihiburkan. Amin. Dan yang sedang ada masalah utang piutang, pasti Tuhan Yesus tolong lunasi. Amin. Dan yang ada pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Yang sedang ada penderitaan, diberikan kekuatan. Amin. Dan kami percaya sampai detik ini, di tempat ini, mujizat masih terjadi dalam nama Yesus. Dan kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat Tuhan yang percaya dan sudah terima mujizat kemenangan. Sama-sama kita boleh berkata, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.